Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final report praktikum APSI. FRI 12 beranggotakan saya, Rafli Wet Arasyad. Saya Maria Merol Nainggolan. Dan saya Yasin Tanadia Kurnia. Yang pertama, FRI Top Global membutuhkan aplikasi sistem informasi yang dapat membantu menunjang dan mengelola aktivitas-aktivitas dalam memproduksi strawberry cutter 2-in-1. Untuk menjawab kebutuhan FRI Top Global, FRI 012 merancang dan mengelola kegiatan production, purchasing, sales, dan finance yang akan menunjang proses bisnis perusahaan FRI Top Global. Lalu di sini ada proses bisnis yang terdiri dari production operator, lalu ada production, terus procurement, lalu ada warehouse, dan yang terakhir finance. Lalu berikut merupakan basis data sistem informasi. Lalu untuk diagram UML atau Unified Modified Language, di sini ada yang pertama use case diagram, yaitu pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat dan digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi tersebut. Next, berikut merupakan use case diagram yang dibuat untuk production staff. Next, untuk procurement staff. Next, untuk finance staff. Next, dan yang terakhir untuk admin. Next, diagram UML kedua adalah activity diagram yang merupakan diagram yang menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja yang mendukung behavioral paralel. Next, untuk diagram activity diagram, di sini terdapat production staff yang akan melihat MPS. Next, lalu production staff yang akan membentuk MPS, next, lalu production staff untuk memperbarui MPS, dan next, production staff untuk menghapus MPS. Next, setelah production staff, di sini ada juga procurement staff. Next, ini procurement staff untuk membentuk MPS. Next, procurement staff untuk memperbarui MPS, dan next, procurement staff untuk menghapus MPS. Lalu setelah procurement, ada next, finance staff yang akan melihat MPS, next, finance staff untuk membentuk MPS, next, finance staff untuk memperbarui MPS, dan next, finance staff untuk menghapus MPS. Next, setelah finance staff ada admin yang akan melihat data karyawan, next, lalu admin juga memiliki fungsi untuk membentuk data karyawan, dan next, admin juga akan memperbarui data karyawan, dan yang terakhir, admin dapat menghapus data karyawan. Next, diagram UML yang ketiga adalah kelas diagram yang merupakan diagram yang menggambarkan keadaan sesaat dan perilaku dari objek yang mendefinisikan bagaimana sebuah objek bertindak dan memberikan aksi. Next, berikut merupakan kelas diagram dari sistem informasi FRI Top Global. Lalu diagram UML yang terakhir adalah sequence diagram yang merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana sistem respon kegiatan user. Next, berikut merupakan sequence diagram dari production staff untuk melihat MPS. Next, lalu ini production staff untuk membentuk MPS. Next, production staff untuk memperbarui MPS. Next, production staff untuk menghapus MPS. Next, lalu setelah production staff ada procurement staff yang akan melihat procurement list. Next, procurement staff untuk membentuk procurement list. Next, procurement staff untuk memperbarui procurement list. Dan next, procurement staff untuk menghapus procurement list. Next, dan yang ketiga ada finance staff untuk melihat receipt. Next, finance staff untuk membentuk receipt. Next, finance staff untuk menghapus receipt. Dan next, ada admin untuk membentuk akun. Oke, sekarang kita masuk ke rancangan sistem. Berikut merupakan tampilan mockup dengan Adobe XD. Ini terdapat login page, employee, dan material. Lalu berikut merupakan interface, detail design.
Lalu di sini terdapat source code yang terdiri dari ada connect to database, login page, dan logout page. Lalu ada admin add employee, lalu ada employee page, dan finance report. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yasinta. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya setelah kita mendefinisikan proses bisnis serta mengetahui dari UML diagram yang tadi dijelaskan oleh teman saya, serta kita telah membuat mockup-nya untuk tampilan interface di website kita masing-masing, yaitu dengan menggunakan bantuan Adobe XD. Nah, di sini setelah kita menggunakan mockup Adobe XD, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yakni dengan Visual Studio Code, kita mengcoding untuk dijadikan interface detail dengan menggunakan bantuan XMPP. Nah, berikut ini merupakan hasil dari detail interface kita setelah dengan menggunakan source code yang sudah ditampilkan. Nah, pertama itu kita masuk ke homepage. Homepage kita itu yaitu karena kita merupakan FRI Top Global Corporation, maka homepage kita itu seperti ini. Terus boleh lanjut di bagian login. Nah, pada saat di login terdapat tampilan sebagai berikut yang sudah disamakan dengan mockup serta interface detail yang lainnya. Setelah kita login dengan menggunakan akun admin, terdapat ada employee dan juga account. Nah, untuk fungsi employee sendiri, ketika kita klik untuk jadi admin, berikut merupakan kita bisa melihat data-data employee baik mulai dari username sampai dengan divisionnya mereka masing-masing. Kemudian di employee ini juga kita bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete data. Untuk pertama misalnya kita add employee. Nah, di sini kita bisa add employee kalian sesuai yang kalian butuhkan. Setelah kalian masukkan beberapa data yang diperlukan, jika kalian sudah mengklik add employee, maka secara otomatis untuk daftar employee-nya akan ada. Kemudian kita dapat mengubah dan mendelete-nya. Lalu kita bisa masuk ke menu account. Nah, di sini juga terdapat list account yang sudah dimasukkan. Nah, misalkan kita ingin mengganti dari account 511 atau beban lain-lain untuk diupdate. Nah, itu kita bisa ganti, misalnya account-nya bisa menjadi pengambilan pribadi atau private untuk account-nya. Maka setelah diganti untuk 511 yang tadinya merupakan beban lain-lain, bukan jadi pengambilan pribadi atau private. Kalau kalian ingin menghapusnya, dapat kalian klik di tombol delete. Nah, jika sudah terlihat bahwa untuk akunnya sendiri di bagian 511 bakal hilang, seperti itu. Kemudian kalian bisa logout, karena tadi sudah kita menjelaskan CRUD, kita sekarang ingin masuk ke bagian reporting. Nah, di sini reporting kita menggunakan akun dari si Finance. Di Finance sendiri ada beberapa menu yang bisa terlihat di sidebar sebelah kanan, yaitu Journal, Profit Prestation, Salary, dan Receipt. Untuk print di report sendiri terdapat pada bagian jurnal. Nah, di sini ntar kalian untuk melihat reportannya, kalian bisa klik yang bagian print. Nah, karena kita di sini belum memasukkan integrasi dari semua menu yang ada di selain finance, itu makanya belum masuk di jurnalnya ini. Tapi jika udah dimasukkan, maka dia untuk transaction-nya bakal ada data masing-masing yang sudah dimasukkan oleh si admin maupun si operator maupun finance dan procurement. Mungkin sekian presentasi dari rancangan sistem kami untuk FRI Top Global.